Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Bayu. Pagi, Bu. Ya, alhamdulillah ya pagi ini kita dapat bertemu lagi dalam ruang Vkon ini. Tak lain dan tak bukan, kita akan berdiskusi membicarakan pertemuan observasi pelaksanaan supervisi yang kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober yang lalu. Puji syukur pada Allah atas limpah rahmatnya kepada kita ya. Kita masih dalam keadaan sehat. Suatu nikmat yang luar biasa di masa pandemi seperti ini. Pak Bayu, kita coba refleksi kembali ya atas pelaksanaan supervisi akademik ya, pembelajaran Pak Bayu yang dilaksanakan hari Sabtu yang lalu. Kalau Ibu perhatikan kemarin secara keseluruhan proses pembelajaran Pak Bayu sudah sangat luar biasa ya, dengan menggunakan alat yang itu baru untuk kita ya. Untuk Ibu sendiri juga baru pertama menggunakan video conference ini. Kalau biasa kita kan pakai meeting ya, masih nggak jauh beda tipis, cuman ini ruangnya aja yang beda melalui 3 Microsoft 65 ini. Baik Pak, kita mulai. Menurut Bapak setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, ya, setelah menyajikan pelajaran, apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan cukup menyenangkan dan cukup memuaskan, walaupun dengan beberapa kendala yang ada. Proses pembelajaran, materi pembelajaran secara keseluruhan tersampaikan kepada anak. Walaupun ada beberapa kendala, cuma dilihat dari secara keseluruhan anak dapat menerima hasil pembelajaran itu, dan proses pembelajaran juga interaktif dan menyenangkan. Gitu. Iya Pak ya, walaupun ini buat anak-anak ini kan hal baru ya, hal baru ikut di ruang video conference ya, tapi mereka antusias mengikuti pelajaran Bapak. Kalau menurut pengamatan Ibu ya, seperti selanjutnya Pak, apakah proses pembelajaran Bapak itu sudah sesuai dengan rencana pelajaran yang Bapak rencanakan? Secara keseluruhan, langkah-langkah pembelajaran yang tertuang dalam RPP yang saya buat sudah sesuai dengan ketika pelaksanaan kemarin. Dimulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan akhir itu sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang saya rencanakan di awal. Baik. Kemudian Pak, hal-hal apa yang Bapak rasakan sudah memuaskan di dalam pelajaran Bapak kemarin? Bisa diulangi, Bu? Bapak ceritakan hal-hal yang Bapak rasakan dalam proses pembelajaran kemarin. Hal-hal apa, Bu? Hal-hal yang Bapak rasa sudah memuaskan lah di dalam proses pembelajaran Bapak. Kalau apa yang kira-kira? memuaskan
Kalau yang memuaskan buat saya di dalam aplikasi Google Team ini sudah ada fitur-fitur yang bisa memuat media-media pembelajaran yang akan saya sampaikan. Jadi kita tidak merasa kesulitan untuk menyampaikan materi karena ada beberapa fitur yang bisa digunakan untuk menyampaikan media pembelajaran itu. Baik, Pak. Berarti kemanfaatan dari alat ini ya, Pak ya, dari media ini ya, Bapak rasakan sangat menunjang dengan profesi Bapak sebagai guru ya, dapat dimanfaatkan di dalam proses pembelajaran dan setidaknya dapat sekali membantu dari proses pembelajaran Bapak ya, sangat mendukung ya intisarinya ya Pak ya. Ya. Kemudian Pak, mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran Bapak gimana? Sudah tercapai seluruhnya belum? Berdasarkan media pembelajaran yang saya sampaikan, di situ menjelaskan tentang tujuan-tujuan yang sudah ada. Ketika juga proses tanya jawab kepada anak-anak, mereka ada beberapa yang kurang mengerti, mereka tanyakan, selebihnya sudah mengerti. Dari hasil itu kemungkinan besar dapat saya simpulkan tujuan pembelajaran anak sudah tercapai. Tinggal lagi menunggu hasil praktek anak tersebut melakukan gerakan-gerakan yang diberikan pada materi. Ketika gerakan itu sudah benar, berarti tujuan pembelajaran saya sudah tercapai. Baik Pak, baik. Berarti tinggal menunggu proses penilaian keterampilan siswa ya Pak ya, yang akan diunjukkan pada mungkin video nanti ya Pak ya, laporannya ya Pak ya. Video laporan praktek siswa kepada Bapak ya Pak. Ya benar Bu. Baik Pak. Kemudian menurut pengamatan Bapak saat pelajaran kemarin, kira-kira yang menjadi kesulitan siswa itu apa Pak? Kesulitan bagi siswa saya rasa di aplikasi ini itu membutuhkan jaringan internet yang stabil, sementara kondisi area lingkungan sekolah maupun pemukiman dari siswa itu kondisi jaringan internetnya sedikit terbatas, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses aplikasi ini. Terus juga aplikasi ini tidak semua perangkat bisa digunakan aplikasi ini. Ada hanya beberapa perangkat saja yang mempunyai spesifikasi yang bagus yang bisa menggunakan aplikasi ini, sehingga tidak semua anak bisa menggunakan aplikasi ini. Itu jadi kesulitan. Dan juga ketika video conference sedang berlangsung, apabila jaringan internetnya tidak stabil, otomatis anak itu tiba-tiba keluar dengan sendiri. Jadi itu buat proses pembelajaran yang saya lakukan. Tuh. Terbukti kemarin waktu pembelajaran dilakukan, ada beberapa anak yang tiba-tiba menghilang atau keluar. Iya gitu. Pak ya. Ya itu juga yang Ibu rasakan selama mengamati pembelajaran Bapak. Sambil mengamati itu Ibu ada rasa gimana gitu, ya Allah itu anak yang tadinya 5 ya Pak ya, tinggal 3. Mungkin hilang dari peredaran, terlempar karena sinyal internet yang tidak stabil ya Pak ya. Berarti itu secara tidak langsung menjadi kesulitan juga terhadap Bapak. Iya. Jadi sama ya kesulitannya dengan Bapak masih berputar di sekitar sinyal internet yang kurang stabil. Baik Pak. Kemudian Pak, kira-kira untuk mengetahui kesulitan Bapak seperti apa kalau menurut Bapak?
Kalau ada alternatif lain, mungkin aplikasi ini bisa apa ya? Bisa lebih mudah diakses bagi anak-anak dengan keterbatasan jaringan internet yang ada di kawasan ini. Jadi walaupun dengan internet yang terbatas, perangkat elektroniknya juga yang spesifikasinya rendah, tapi aplikasi ini bisa digunakan oleh anak-anak gitu. Jadi tidak, kalau sekarang kan aplikasi ini terasa berat mungkin bagi anak-anak karena harus menggunakan sinyal yang stabil, jaringan internet yang stabil, dan juga perangkat yang mumpuni. Saya rasa mungkin alternatifnya aplikasi ini bisa lebih ringan dan bisa lebih mudah digunakan untuk anak-anak gitu, Bu. Baik ya Pak. Itu berarti kalau masalah di sekitar IT kita ya Pak ya, alatnya ya, teknologinya. Kemudian karena kita ini melaksanakan proses belajar mengajar ya, berarti kita fokusnya pada pembelajaran kita ya. Tadi TIK-nya itu adalah sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Mungkin nanti setelah pandemi ini berangsur menghilang ya dari bumi tanah air kita ini, insya Allah mungkin pembelajaran akan berlangsung secara luring ya. Nah nanti kita lebih fokus supervisi kita itu pada pembelajarannya. Kalau sekarang kan kita mendampingkan antara proses pembelajaran kita dengan alat yang kita gunakan ya. Coba kita sekarang berbincang-bincang pada fokus pada pembelajaran kita, mulai dari kegiatan pembukaan, ya, pendahuluan sampai penutupnya. Mari kita identifikasi bersama-sama, ya, mana yang hal-hal sudah mantap yang Bapak rasakan, kemudian mana yang perlu peningkatan menurut pengamatan kita bersama, menurut Bapak dan menurut saya. Ya, kalau Ibu amati secara keseluruhan, pembelajaran Bapak itu mulai dari pengelolaan kelas itu sudah baik, ya, walaupun menggunakan video conference, secara umum pengelolaan kelasnya sudah baik di awal, ya. Di mempersiapkan bahasa yang baik sudah baik, ya. Kemudian guru menyesuaikan materi pembelajaran, Ibu rasa juga sudah sesuai dengan kelas Bapak, ya. Memberikan penguatan, kembali respon terhadap hasil belajar siswa saat bertanya jawab ataupun saat dia jawab pertanyaan Bapak sudah berusaha dengan baik merespon, ya, memberikan feedback, memberikan penguatan, dan itu hendaknya pada masa-masa pembelajaran seterusnya ke depan juga harus dipertahankan. Kemudian bagian ketentuan itu juga dilaksanakan dengan baik, menyampaikan tujuan pembelajarannya, ya, disebutkan temanya, ya, indikatornya, KD-nya, ya, kemudian memberikan motivasi dan persepsi sudah Bapak lakukan, itu sudah amati, ada semuanya. Kemudian pada kegiatan inti itu juga Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa, menyajikan informasi jelas kepada siswa, ya. Kemudian melakukan evaluasi dalam proses. Cuma yang Ibu amati kemarin, evaluasi dalam prosesnya masih berbentuk pengetahuan. Betul tak begitu, Pak? Evaluasi dalam proses. Masih berbentuk apa, Bu? Pengetahuan. Iya, betul. Ya, Pak. Betul, Pak. Betul. Sedangkan sikap dengan keterampilannya belum ya, Pak, ya? Ya. Ya mungkin karena kita dalam ruang Vkon, untuk keterampilan terutamanya mungkin belum dapat Bapak tunjukkan karena ini mata pelajarannya
olahraga. Tapi mungkin Pak sebagai masukan saja untuk yang sikap, Bapak bisa langsung menilainya kepada siswa. Misalnya kemarin itu kan ada yang Ibu amati ya videonya, siswa itu memegang HP-nya goyang-goyang, jadi nggak fokus jadinya dia. Ada Pak ya? Ada, Bu. Betul nggak Pak? Betul. Nah, jadi nanti mungkin ke depannya itu yang sebagai solusi yang harus kita perbaiki. Sependapat Pak? Pendapat, Bu. Jadi walaupun kita mengajar melalui daring, melalui Vicon, jadi mungkin sikap siswa yang kurang fokus harus kita luruskan, kita ingatkan kepadanya, anak Bapak gitu sepertinya ya, anak Bapak coba fokuskan kameranya, jadi nggak goyang-goyang. Karena tadi goyang-goyang itu mungkin mengakibatkan dia tidak fokus pada pembelajaran Bapak. Betul nggak Pak? Ya itu saja sepertinya yang belum. Kemudian Ibu belum nampak mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Betul nggak Pak? Betul ya. Kemudian membimbing kelompok bekerja atau belajar. Biasanya kan ini Bapak lakukan kalau di pelajaran luring nih, Ibu amati Bapak ada membagi siswa itu di dalam kelompok. Kemudian Bapak membimbing siswa dalam kelompok. Betul tak Pak? Betul, Bapak Bu. rasakan? Iya. Iya. Menurut Bapak, apa solusinya untuk mengatasi hal itu? Ya, Bu. Oh, yang pertama saya mungkin menanggapi yang masalah keterampilan tadi, evaluasi di keterampilan. Kenapa tidak saya lakukan? Karena ini menggunakan alat gitu, Bu. Dan alat itu juga tidak semua anak punya, dan saya juga sering mengajari anak untuk memodifikasi bolanya pakai kertas saja. Nah, sementara dalam ruangan kan kita nggak bisa meminta anak untuk ini melakukan itu. Jadi mungkin itu kendalanya. Mungkin kedepannya saya mungkin minta anak untuk mempersiapkan alatnya sebelum pembelajaran berlangsung. Jadi ketika pembelajaran mereka sudah siap dengan alatnya dan bisa langsung mencoba mempraktekkan itu. Terus selanjutnya untuk yang pembagian kelompok, karena kemarin ini juga keterbatasan jumlah peserta, juga hanya 5 orang gitu. Juga sebenarnya di dalam itu ada diskusi antar peserta didik. Cuma karena mereka juga baru menggunakan ini, belum tahu mic on, terus di mute. Nah, nanti ketika diskusi mereka sama-sama mengobrol tanpa ada yang mendengar gitu juga sulit gitu. Jadi masih dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lakukan itu. Anak-anak juga bisa saling berdiskusi walaupun dengan video conference gitu. Iya Pak. Mungkin itu pendapat Bapak dengan pendapat Ibu sama. Mungkin ini karena kita masuk di dalam video conference. Jadi mungkin juga suatu temuan dan merupakan hambatan bagi kita yang dapat kita jadikan identifikasi masalah ya. Bahwa di kegiatan video conference ini kita kesulitan khususnya pada pelajaran PJOK ya Pak ya. Mungkin di pelajaran lain tidak. Pelajaran PJOK ini mungkin ya. Karena kan titik berat di pelajaran PJOK itu titik beratkan pada keterampilan ya. Susah kita mau ngelempar bola nanti kena nih anunya. Layar kita. Iya. Itu yang tak dapat kita laksanakan atau tak dapat Bapak laksanakan pada kegiatan pembelajaran kemarin. Tapi Ibu yakin kalau pelajaran luring itu Bapak sudah laksanakan karena Ibu sudah beberapa kali mengamati pembelajaran Bapak dan tentang pembagian kelompok terhadap siswa saat belajar dan membimbing siswa dalam kelompok itu sudah Bapak lakukan. Ini ya, jadi mungkin merupakan temuan kita saat kita menggunakan video conference ini, mengorganisasikan siswa dalam kelompok dan membimbingnya dalam kelompok itu belum dapat kita laksanakan. Begitu ya Pak ya? Begitu. Kemudian Pak, mungkin ke depannya pada pertemuan
pertemuan berikutnya, kira-kira Bapak bisa nggak mengidentifikasi hal-hal yang sudah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan, khususnya mungkin yang perlu peningkatan pada pertemuan berikutnya, pada supervisi Bapak berikutnya. Bisa Bu, ya, mungkin masalah-masalah yang timbul pada saat ini mungkin yang perlu peningkatan, yang perlu diperbaiki, mungkin akan saya perbaiki di pertemuan selanjutnya. Ya Pak, baik. Semoga nanti pembelajaran Bapak di pertemuan berikutnya menjadi lebih baik dan menjadikan peningkatan keprofesionalan Bapak sebagai guru ya Pak ya. Jadi kan Bapak secara umum gimana nih Pak? Mungkin ada pesan, saran yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin secara umum kegiatan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi ini, dengan video conference ini sangat menyenangkan bagi saya Bu, karena bisa berinteraksi langsung dengan anak, bisa memahami kondisi anak di rumah, bagaimana cara dia melihat atau melakukan proses pembelajaran dari rumah. Kita bisa pantau langsung. Terus juga kita bisa tahu bagaimana kemampuan anak dalam menerima pembelajaran, karena di situ ada tanya jawab. Terus juga kita tahu responnya anak, sehingga kita bisa menilai anak itu dalam proses pembelajaran seperti apa. Dan juga dalam pembelajaran video conference ini kita bisa menyampaikan media-media pembelajaran melalui share screen dengan anak-anak, sehingga anak-anak itu lebih tertarik karena ada media pembelajaran yang diberikan. Terus juga saya juga bisa menjelaskan arti dari media pembelajaran yang dirasa sulit untuk dimengerti oleh anak secara langsung. Mungkin itu secara umum kesannya menyenangkan, hanya ada beberapa kendala yang mungkin bisa diperbaiki di pembelajaran selanjutnya, begitu Bu. Ya baik Pak, terima kasih. Ibu juga mengharapkan ya pada pembelajaran berikutnya Bapak menjadi lebih baik ya. Apa yang menjadi titik-titik kekurangan pada pertemuan pembelajaran kemarin, insya Allah pada pertemuan berikutnya Bapak dapat memperbaikinya, sehingga nanti menjadi suatu pembelajaran yang Bapak lakukan untuk siswa Bapak ke depannya. Ya Pak ya, gitu ya Pak ya, harapan Ibu seperti itu ya. Terima kasih sekali atas waktu yang Bapak sediakan untuk Vicon hari ini dalam rangka kegiatan Vicon pasca observasi supervisi ya Pak ya. Nanti Bapak lihat lagi, refleksi kembali mana-mana yang menjadi titik kekurangannya, diperbaiki. Yang sudah baik lanjutkan ya. Secara umum proses pembelajaran Bapak sudah oke ya. Mungkin di ini Pak, pemberian penghargaan kepada siswa itu coba lebih sering lagi, misalnya siswa dapat menjawab ataupun siswa mengajukan pertanyaan, hebat, kamu hebat, gitu, berikan seperti itu. Mungkin dengan seperti itu, siswa itu akan lebih termotivasi dan merasa puas ya terhadap pembelajaran Bapak, dan dia lebih bergairah lagi untuk mengikuti pelajaran, karena dengan kata-kata yang seperti itu akan membangkitkan semangat untuk mereka belajar. Ya Pak ya? Secara umum sudah bagus Bapak, walaupun ini alat yang baru, ibaratnya baru dapat ya, luar biasa Bapak sudah menyajikan share screen materi, suaranya luar ya, karena teman-teman yang lain ada juga itu meng-share materi
suaranya nggak keluar ya, nggak di sekolah kita aja, sekolah lain juga begitu. Informasi dari kepala sekolah yang lain ya, sangat luar biasa. Lanjutkan ya Pak ya, tetap semangat. Semoga Bapak tetap berprestasi dalam menjalankan tugas sebagai guru, memajukan siswanya ya Pak. Terima kasih. Ibu tutup ikon ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.